Selamat pagi semuanya. Saya Sarah Nehemia Sihombing dengan NIM channel 18029 akan mempresentasikan hasil makalah saya akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra SE MSI dan Pak Gandhi Wahyu Maulana Zulma MSAK dengan judul Konsep Pengakuan Akuntansi Pajak tentang Investasi pada Entitas Anak dan Properti Investasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan akuntansi pajak atas perolehan aset tetap. Pengakuan aset tetap. PSAK nomor 16 revisi tahun 2007 menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Perolehan aset tetap ada beberapa, yaitu perolehan aset tetap secara gabungan, perolehan aset tetap secara angsuran, perolehan aset tetap secara pertukaran, perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri, dan perolehan secara hibah, bantuan, dan sumbangan. Selanjutnya, akuntansi pajak atas penjualan dan sewa aset tetap. Jual dan sewa. Penjualan aktiva tetap oleh pemilik atau lesor dengan perjanjian untuk menyewa kembali dari pembeli atau lesi dalam jangka panjang. Bentuk perjanjian keuangan seperti ini memperkuat neraca penjual karena suatu aktiva modal dijual dan dikonversikan dalam kas atau piutang dagang. Hal ini dapat berakibat mengurangi depresiasi dan keuntungan dalam pajak. Transaksi jual dan sewa kembali, termasuk juga pembiayaan kembali bangunan kantor pusat atau fasilitas lain. Penjualannya dicatat sebagai laba insidental atau tidak berulang. Selanjutnya, akuntansi pajak atas penyusutan aset tetap. Aset tetap pada awalnya diakui sebesar nilai perolehannya, kemudian dilakukan penyusutan atas nilai persediaan tersebut. Penyusutan dapat didefinisikan sebagai pembebanan secara sistematis atas nilai aset. Hal ini agar pada saat perolehan aset tetap tidak langsung dibiayakan semua, namun dibiayakan secara proporsional dari masa manfaatnya. Akuntansi pajak atas pertukaran aset tetap. Menurut PSAK nomor 16 revisi 2007, suatu aset tetap dapat diperoleh dengan pertukaran sebagian. Biaya diukur pada nilai wajar aset yang ditukarkan atau diperoleh, yang paling andal sebanding dengan nilai wajar aset yang dipertukarkan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer. Akuntansi pajak atas revaluasi aset tetap. PSAK 16 menyatakan bahwa revaluasi aset tetap tidak dapat dilakukan dengan keteraturannya yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara materi dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Dan jika suatu aset direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelas yang sama direvaluasi. Entitas dapat memilih melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan akuntansi dan tujuan pajak atau tujuan akuntansi dan pajak. Jika entitas melakukan revaluasi aset tetap hanya untuk tujuan pajak, maka entitas mengungkapkan informasi mengenai selisih lebih revaluasi aset tetap tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.